Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini terambil dari Roma pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging, diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Salam, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus kita Kristus. Minggu hari ini kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat, di mana Minggu Advent ini merupakan suatu penantian di dalam kedatangan Juru Selamat, menanti hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah minggu terakhir sebelum hari pesta Natal yang akan kita rayakan tanggal 25 Desember. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita persiapkan di dalam menanti kehadiran Tuhan? Apa yang harus kita persiapkan di dalam hidup kita menantikan Dia Sang Juru Selamat? Saudaraku, tema firman Tuhan kita pada hari ini dikatakan, sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Apa yang dijanjikan Allah? Yaitu Mesias Sang Juru Selamat akan datang ke dunia menebus umat manusia dan menyucikan umat manusia. Semua itu oleh karena kasih karunia yang daripada Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Bukan karena kuat kita, bukan karena kuatmu, bukan karena kepintaran kita, bukan karena harta milik kita, tetapi semuanya itu adalah berkat kasih karunia yang daripada Tuhan. Oleh karena itu mari kita persiapkan Bapak Ibu hati kita di dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, Mesias, yaitu Yesus Kristus, di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dalam minggu saat ini, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di sini dapat kita melihat bagaimana Paulus menyampaikan identitasnya kepada jemaat Roma. Dia memperkenalkan dirinya kepada jemaat Roma. Berarti di sini dapat kita lihat Bapak Ibu, sebelumnya mereka belum saling kenal, ya. Dan bahkan sampai Paulus mengirimkan surat ini, belum pernah sekalipun dia berjumpa ataupun bertemu dengan jemaat di Roma. Tetapi dia memiliki kerinduan untuk menyampaikan kabar berita sukacita tentang Juru Selamat kepada jemaat di Roma. Sekalipun di dalam sejarahnya Bapak Ibu, Paulus tidak ada mendirikan jemaat Roma. Dia tidak ikut berperan di dalam pendirian jemaat di Roma. Tetapi kabar yang dia dengar tentang kekristenan di Roma membuat dia tergerak, membuat hatinya tergerak untuk bertemu dengan jemaat di Roma. Dan sebelum pertemuan itu, dia mengirimkan surat kepada jemaat di Roma. Dan itulah yang menjadi firman Tuhan kita pada saat ini Bapak Ibu, di mana dia memperkenalkan hidupnya, dia memperkenalkan siapa dia sebenarnya.
Dan dia di sini menyatakan bahwa dia adalah hamba Kristus yang telah dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa yang dikatakan rasul itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Yang ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan kita juga mengetahui ketika Yesus diserahkan kepada Pontius Pilatus dan ketika Yesus akan disalibkan, Yudas Iskariot bunuh diri dan sebagai penggantinya itu adalah Matias. Jadi dari manakah kerasulan dari Paulus tersebut? Dari manakah kerasulan Paulus sehingga dia juga dengan berani mengatakan dia adalah hamba Tuhan dan dia adalah rasul yang telah dikuduskan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang Rasul Paulus. Sebelumnya dia adalah seorang dari Yahudi yang membenci kekristenan. Bahkan dia adalah salah satu panglima perang dari Yahudi sendiri yang dipakai untuk membasmi kekristenan pada masa itu. Dia adalah garda terdepan yang akan membasmi kekristenan. Tetapi ketika dia di dalam perjalanan, lalu datanglah terang dari sorga. Yang dimana terang itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang memanggil dia dan menyampaikan kepada dia, "Kenapa engkau mengejar aku? Kenapa engkau menganiaya aku?" Dengan cara menganiaya kekristenan pada saat itu. Dan panggilan itu membuat dia menjadi buta. Lalu setelah dia sembuh dari kebutaannya, lalu dia dikuduskan dan dia menjadi rasul. Dia menjadi pengikut Kristus yang tadinya adalah orang yang membasmi, orang yang menindas kekristenan, berubah menjadi pemberita Injil, berubah menjadi pengikut Kristus. Sungguh luar biasa panggilan di dalam kehidupan Paulus. Yang tadinya dia bernama Saulus, lalu berubah nama menjadi Paulus. Dan inilah dia sampaikan kepada jemaat Roma, supaya jemaat Roma memiliki respon dan mengaminkan surat yang disampaikan oleh Paulus. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Di dalam kecanggihan teknologi pada saat ini, mungkin ada yang menelpon kita dengan nomor baru, atau ada meng-WA kita dengan nomor baru, atau ada meng-SMS kita dengan nomor baru. Mungkin kita tidak langsung merespon sebelum yang menelepon tersebut, ataupun yang mengirimkan WA ataupun SMS tersebut memperkenalkan siapa dia sebenarnya. Apakah nantinya ketika kita respon, ternyata adalah seorang penipu, ya kan? Seperti yang terjadi saat ini, sering melalui telepon, melalui WA, kita dihubungi, tahu-taunya adalah seorang penipu. Yang tadinya mengaku sebagai saudara kita, ternyata adalah seorang penipu. Demikian juga dengan Paulus. Dia menegaskan bahwa aku adalah hamba Kristus. Paulus adalah hamba Kristus yang memberitakan tentang Injil Allah ke tengah-tengah jemaat Roma. Dan dia memiliki niat yang baik, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di Roma. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah dia menyampaikan identitasnya bahwa dia adalah apostel, bahwa dia adalah rasul hamba Kristus, dia menyampaikan tentang identitas yang dia beritakan, tentang identitas Kristus Yesus yang dia beritakan kepada jemaat Roma. Dia menyampaikan bahwa Kristus yang lahir dari anak Daud, yang diperanakan dari keturunan Daud, yang menurut roh dinyatakan oleh kebangkitannya di antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah. Dan inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Ini yang ingin diberitakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa semua di dalam hidupnya itu adalah berkat kasih karunia yang daripada Tuhan yang telah memilih dia, sehingga dia menjadi hamba. Sebagai hamba, dia tunduk kepada tuannya, yaitu dia tunduk kepada
Yesus Kristus. Segala kehidupannya itu turut dan sekendak daripada Tuhan Yesus. Demikian juga dan kita Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga telah terpanggil menjadi anak-anak Allah. Kita telah terpanggil menjadi milik Kristus, dikatakan di ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Sebagai milik Kristus, kita mutlak menjadi anaknya. Oleh karena penebusannya yang dibayar dengan harga yang mahal, Bapak Ibu. Ya. Dosa-dosa kita dibayar oleh Yesus Kristus dengan harga yang mahal. Dengan dia mati di kayu salib. Dan hal inilah yang harus kita sambut di dalam hidup kita. Ya. Inilah yang harus kita sambut di dalam hidup kita, yaitu janji Allah. Apakah janji Allah tersebut? Yaitu kasih karunia, anugerah Tuhan yang telah diberikannya kepada kita. Seperti Martin Luther mengatakan, sola gratia, semua oleh karena anugerah. Hidup yang kita jalani itu semua oleh karena anugerah. Kita terbebas dari dosa, itu semua karena anugerah. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kekuatan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sambutlah dia, Sang Raja Damai Yesus Kristus Mesias, yang telah dijanjikan Allah di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita penuh dengan kasih karunia. Dan kita dapat mengatakan bahwa Yesus untukku, Yesus hidup untukku, Yesus hidup untuk kita, bahkan mati pun untuk kita, mati bagiku. Kita juga harus berani mengatakan bahwa aku bagi Yesus, kita bagi Yesus, hidup dan mati kita untuk Yesus. Ya. Yesus untuk kita, Yesus untukku, aku juga untuk Yesus. Kita untuk Yesus. Sehingga hidup yang kita hidupi, hidup yang kita jalani, itu semua seturut dan sekendak daripada Tuhan saja di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia yang daripada Allah, yang daripada Tuhan Yesus Kristus, itu akan selalu menyertai kita senantiasa di dalam kehidupan kita ketika kita telah menyambut dia di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita semua sudah mengetahui tentang kisah sebuah lagu, yaitu Amazing Grace. Kita semua mengetahui lagu ini. Atau di dalam Kidung Jemaat nomor 40 dikatakan, ajaib benar anugerah. Bagaimanakah kisah lagu tersebut? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan kisah seorang pelaut yang bernama John Newton. Pada tahun 1748, dia bekerja sebagai pelaut, dan sebagai pelaut dia memperjualbelikan manusia. John Newton mengangkat para budak dari Afrika dan membawa ke Inggris. Sesampainya di Inggris, dia memperjualbelikan orang Afrika tersebut untuk dijadikan budak di Inggris. Suatu ketika Bapak Ibu, dia menaiki sebuah kapal dan di tengah laut kapal tersebut menghadapi gonjangan yang besar, menghadapi badai yang besar, sehingga kapal tersebut akan tenggelam. Dan di sanalah John Newton terpanggil dan dia merasakan bahwa dirinya sudah berdosa, dirinya sudah hidup di dalam keberdosaan. Dia menganggap bahwa hidupnya bagaikan Yunus yang dimana disuruh Tuhan untuk mengabarkan Injil ke suatu tempat, tetapi dia melawan kehendak Tuhan. Lalu kapal yang ditumpangi oleh Yunus juga dihantam oleh badai. Demikian juga dengan dia. Dia menyadari, wah, saat ini aku sudah menjadi orang berdosa. Di dalam badai di tengah laut tersebut,
di dalam ombak yang besar tersebut. Di sana dia disadarkan. Lalu dia berlari keluar kapal dan dia berdoa menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berdosa terhadap Engkau. Aku telah memperjualbelikan manusia yang saya bawa dari Afrika ke Inggris. Ampuni saya, dan nantinya saya akan menjadi pekabar Injil. Lalu Bapak Ibu, setelah dia menyampaikan isi hatinya, dan di dalam doanya dia menyatakan amin, lalu badai tersebut mulai reda, gelombang tersebut mulai reda. Di sanalah John Newton merasakan anugerah Tuhan. John Newton merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya, bahwa Tuhan masih mengasihi dia dan Tuhan masih ingin memakai dia. Dan pada tahun 1779, ungkapan imannya menciptakan sebuah lagu yang berjudul Amazing Grace. Dan dari lagu ini juga dapat kita lihat Bapak Ibu, John Newton mengatakan bahwa dulu aku buta, namun sekarang aku melihat. Dulu dia meninggalkan Tuhan. Dulu dia melakukan apa yang tidak diinginkan Tuhan. Tetapi oleh karena badai, gelombang, lautan yang menghampiri dia, bahkan sampai di kapal yang ditumpanginya akan tenggelam, di sana dia tersadarkan. Di sana dia kembali melihat berkat Tuhan, melihat kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia telah menerima anugerah yang daripada Tuhan, karena Tuhan menyelamatkan dia dari hidupnya. Tuhan menyelamatkan dia menuju jalan hidup yang terang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga kita di dalam kehidupan kita. Jikalau dulu kita buta, dulu kita tidak melihat, atau saat ini kita tidak melihat, kita hidup di dalam keberdosaan kita, inilah saatnya. Mari kita melihat anugerah Tuhan itu sungguh besar dalam hidup kita. Kasih karunia yang daripada Tuhan itu sungguh besar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari rasakan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Seperti Paulus, dia juga mengamini di dalam hidupnya bahwa penyertaan Tuhanlah di dalam hidupnya, sehingga dia diangkat menjadi rasul. Demikian juga dengan John Newton. Oleh karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang menyelamatkan dia dari gelombang badai lautan yang menghantam kapal yang dia tumpangi. Demikian juga di dalam hidup kita Bapak Ibu. Mari kita sadari dalam hidup kita, mungkin banyak gelombang badai dan cobaan yang menghampiri kita. Tetapi kita dikuatkan. Itu semua bukan karena usaha kita, tapi itu semua oleh karena anugerah Tuhan, sehingga kita dapat melalui semuanya. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita sambut dia. Kita sambut Mesias, Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang telah dijanjikan Allah di dalam hidup kita dengan memperbaiki gaya hidup kita dengan kembali kepada terang yang dibawa oleh Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, minggu saat ini, supaya kami kembali ke jalan Tuhan, menuju terang Tuhan. Dan kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut Tuhan, Mesias Sang Juru Selamat, Yesus Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.